Kalian bisa bayangkan anak umur 14 tahun telah meminta kepada ibunya untuk berhentilah dari sekolah. Saya mau fokus sepak bola, Bu. 14 tahun sudah berani merantau. Sudah berani untuk meninggalkan rumah yang kecil itu. Rumah yang banyak memori masa kecilnya Ronaldo. Untuk mengejar mimpinya sebagai pemain yang hebat. Kali ini saya akan membahas tentang Cristiano Ronaldo. Kisah lengkap dia dari dia lahir sampai dengan sekarang ini. Ini mungkin akan menjadi video yang sangat panjang. Jadi sediakan rokok, kopi, teh, makanan, gorengan, ya kan? Duduk santai, selamat menonton. Inilah kisah lengkap dari Cristiano Ronaldo. Ronaldo dan Messi sering diagungkan sedemikian rupa sehingga orang-orang mulai bersikap tidak adil kepada mereka. Karena mereka sangat amat luar biasa sehingga susah untuk memahami betapa hebatnya mereka berdua ini. Mereka sudah memberikan hiburan bagi penontonnya selama bertahun-tahun. Berbagai macam penghargaan di seluruh dunia tentang sepak bola sudah didapati oleh Cristiano Ronaldo. Ronaldo dianggap sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa dan telah memiliki 5 Ballon d'Or. Dia juga memiliki 4 sepatu emas Eropa. Sejauh ini telah memenangkan 32 trofi sepanjang karirnya, termasuk 7 gelar Liga, 1 kejuaraan Eropa UEFA, dan 1 Liga Negara UEFA. Ronaldo memegang rekor 134 gol dan asis sebanyak 42 terbanyak di Liga Champion. Gol terbanyak di kejuaraan Eropa UEFA 14 gol dan gol internasional terbanyak oleh pemain pria sebanyak 111 gol. Dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang tercatat telah membuat lebih dari 1.100 pertandingan. Di sepanjang karirnya, dia telah mencetak lebih dari 780 gol resmi baik untuk klub dan negara. Pertanyaan yang paling mendasar, bagaimanakah Ronaldo menjadi seperti sekarang ini? Menjadi legenda hidup, menjadi salah satu pemain yang terhebat di dunia. Bagaimana kisah hidupnya? Selamat datang di Duduk Cerita. Ceritanya dimulai jauh sebelum dia lahir. Pada akhir tahun 1960-an, ayahnya Ronaldo adalah bagian dari Cape Verdean. Dia harus menjalani wajib militer dan pergi ke Angola. Dia pergi ke Angola untuk melawan penduduk setempat yang menuntut kemerdekaan Portugal. Kondisi tentara pada saat itu sangat memprihatinkan. Mereka tidak punya air minum, tidak ada makanan. Kalaupun ada makanan seringkali membusuk. Belum lagi jika mereka ini para tentara-tentara menghadapi penyakit. Mereka akan dibiarkan mati begitu saja di medan perang. Ayah Ronaldo ini menghadapi antara kematian dan penderitaan. Angola pada akhirnya memenangkan perang. Ayah Ronaldo pulang ke rumahnya dan saat itu Portugal memang telah jatuh ekonominya karena semua sumber daya yang ada di Portugal semuanya disalurkan untuk perang. Makanya ekonomi Portugal jatuh. Saat pulang ayahnya tidak memiliki pekerjaan. Tidak ada lowongan kerja sama sekali karena Portugal kacau, chaos. Dan ayah Ronaldo tinggal di jalanan yang ada di Madeira. Karena sudah menjadi orang yang tinggal di jalanan, ayah Ronaldo ini sering mabuk-mabukan. Singkat cerita, 10 tahun setelah pensiun dari tentara, ayah Ronaldo ini mempunyai 3 orang anak bersama istrinya Dolores. Ayah Ronaldo bekerja sebagai tukang kebun dan tukang perlengkapan klub lokal sebagai kerjaan sampingannya. Hidup pas-pasan, bahkan seringkali hidup dalam berkekurangan dan akhirnya Dolores hamil anak keempat. Mereka semua ini sangat bingung karena tidak mungkin untuk menambah anak lagi di saat kondisi ekonomi keluarga yang sudah sangat sulit seperti ini. Dolores ini sempat berkonsultasi dengan dokter yang ada di Madeira untuk menggugurkan kandungannya. Namun akhirnya ditolak. Tapi Dolores ini tidak putus asa. Dia terus memikirkan bagaimana cara saya untuk menggugurkan anak ini. Dia berusaha untuk minum alkohol, dia lari-lari, dia buat dirinya sampai lelah selelah-lelahnya. Pokoknya dia berusaha sampai kandungannya ini gugur lah. Tapi dia gagal sampai akhirnya pada tanggal 5 Februari tahun 1985 pada pukul 10.20 pagi di kota Madeira lahirlah seorang anak laki-laki dan diberi nama Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Setelah anak laki-laki ini lahir,
Mereka pun sekeluarga memutuskan untuk menjaga dan membesarkan Cristiano Ronaldo. Karena mereka percaya jika bayi ini tetap lahir dengan kondisi yang sangat sehat padahal ibunya ini telah berusaha untuk menggugurkannya, mereka yakin bahwa itu adalah takdir dari Tuhan. Mereka yakin anak ini pasti suatu kelak akan menjadi anak yang hebat. Ronaldo ini tinggal di rumahnya yang sangat kecil dan tidur bersama 3 orang kakaknya di dalam kamar. Kalian bisa bayangkan 4 anak saking hidup sangat susah tidur di satu kamar yang sama. Kalau hari Natal anak-anak lain tuh ke rumah, kumpul-kumpul keluarga, tukar-tukar hadiah, tapi berbeda dengan Ronaldo. Ronaldo tetap di jalanan sambil bermain bola. Di antara teman-temannya, Ronaldo ini sudah terlihat dia yang paling jago lah skillnya. Bahkan seringkali teman-temannya Ronaldo ini menangis kalau menghadapi Ronaldo. Namanya anak-anak kan kalau sudah terlalu sering kalah pasti akhirnya menangis. Ya begitulah mereka saat melawan Ronaldo kecil. Ketika masih anak-anak, Ronaldo ini bermain untuk Andorina dari tahun 1992 sampai 1995. Di sana ayahnya bekerja sebagai kitman, yaitu orang-orang yang membantulah di klub tersebut. Dan kemudian ia menghabiskan 2 tahun bermain dengan Nacional. Nacional itu adalah salah satu klub yang ada di Portugal. Saat usia 12 tahun, Ronaldo menjalani uji coba selama 3 hari bersama Sporting Lisbon. Sporting mengontraknya dengan nominal 1.500 euro. Ya, masih sangat kecil sih, tapi kan itu baru di awal Ronaldo, ya kan. Dia kemudian pindah dari Madeira ke Albacete, sebuah kota di dekat Lisbon. Dia bergabung dengan Akademi Remaja Sporting. Pada usia 14, Ronaldo percaya ia memiliki kemampuan untuk bermain semi profesional dan dia bersepakat dengan ibunya untuk menghentikan pendidikannya agar dia fokus dengan sepak bola. Kalian bisa bayangkan anak umur 14 tahun telah meminta kepada ibunya untuk berhentilah dari sekolah. Saya mau fokus sepak bola, Bu. 14 tahun sudah berani merantau. Sudah berani untuk meninggalkan rumah yang kecil itu. Rumah yang banyak memori masa kecilnya Ronaldo untuk mengejar mimpinya sebagai pemain yang hebat. Meskipun pada waktu menjalani pendidikan dasar sekolah, dia ini sangat populer oleh teman-temannya, tapi Ronaldo ini ada kasus loh di sekolah, ada perkara dia di sekolah. Ronaldo ini pernah dikeluarkan dari sekolah karena dia melempar kursi ke guru dengan alasan gurunya itu tidak menghormati dirinya. Namun di tahun berikutnya, Ronaldo ini didiagnosa memiliki takikardia yang memaksa dia untuk berhenti dari sepak bola. Takikardia itu adalah suatu kondisi jantung berdetak di atas 100 denyut per menit dalam keadaan istirahat. Jadi Ronaldo ini menjalani operasi jantung di mana laser-laser digunakan untuk membakar beberapa jalur jantungnya menjadi satu. Setelah beberapa jam menjalani operasi, dia pun pulang dari rumah sakit tersebut dan langsung bermain setelah beberapa hari kemudian. Memang operasi belum lewat 2 minggu, biasanya kan kalau operasi 2 minggu dulu kontrol ke rumah sakit bagaimana lukanya aman ya, dicek dulu oleh dokter. Hanya dalam beberapa hari, padahal ini operasi jantung loh, langsung olahraga. Pada usia 16 tahun, Ronaldo ini dipromosikan dari tim junior Sporting ke tim utama oleh manajer Laszlo Bologna. Kenapa dia dipromosikan? Karena coach Laszlo Bologna ini terkesan dengan cara Ronaldo menggiring bola. Ia kemudian menjadi pemain pertama yang bermain untuk tim U16, U17, dan U18 serta menjadi pemain utama klub dalam satu musim. Jadi dalam satu musim itu dia langsung menjadi pemain utama lah pokoknya di Sporting Lisbon. Setahun kemudian pada tanggal 29 September 2002 Ronaldo melakukan debutnya di Liga Portugal. Saat itu Ronaldo mencetak 2 gol saat Sporting Lisbon melawan Moreirense. Selama musim 2002-2003 manajer Liverpool Gerard Huller membuang kesempatan untuk mengontrak Ronaldo. Sementara itu manajer Arsene Wenger yang tertarik untuk mengontrak Ronaldo bertemu dengannya di markas Arsenal pada bulan November untuk kemungkinan transfer. Pada 6 Agustus 2003, Sporting Lisbon telah membangun stadion mereka yang baru. Dan untuk meresmikan stadion yang baru tersebut, Sporting Lisbon mengundang Manchester United dalam rangka pertandingan persahabatan. Nah, disitulah Ronaldo menunjukkan keahliannya kepada klub Eropa yang satu ini. Dalam pertandingan melawan MU tersebut,
itu pertandingan persahabatan loh ini ceritanya. Jadi kan tidak terlalu serius kalau pertandingan persahabatan. Tetapi Ronaldo menunjukkan skillnya. Yang herannya lagi, para pemain-pemain MU ini terkesan melihat permainannya Ronaldo. Mereka pun membujuk Sir Alex Ferguson untuk mengontrak Cristiano Ronaldo. Dan tidak perlu waktu lama, 6 hari kemudian Ronaldo langsung didatangkan ke Manchester United. Dia adalah orang Portugis pertama yang dikontrak oleh Manchester United seharga 13 juta pound sterling dan dia menjadi remaja terkaya yang dibayar oleh Manchester United. Sir Alex Ferguson mengatakan dia adalah pemain muda terbaik yang pernah saya lihat. Sebelum bermain di klub Manchester United, Sir Alex Ferguson bertanya kepada Ronaldo, nomor berapa yang akan kamu pakai? Ronaldo bilang kepada Sir Alex Ferguson bahwa dia ingin memakai nomor 28. Namun Sir Alex Ferguson berkata, tidak, kamu sekarang pakai nomor 7. Perlu kalian ketahui, nomor 7 yang selalu dipakai oleh Manchester United itu adalah pemain-pemain hebat. Sir Alex Ferguson memberikan nomor 7 yang sangat keramat itu kepada Cristiano Ronaldo karena dia mempunyai talenta yang sangat hebat. Cristiano Ronaldo bermain sebanyak 196 kali dan mencetak 84 gol. Banyak sekali gol-gol free kick yang bahkan sampai sekarang jika ditonton sangat membuat pikiran dari Manchester United itulah Ronaldo dibentuk menjadi pemain yang sangat ganas dan brutal. Setelah melewati musim-musim yang luar biasa bersama Manchester United, beberapa trofi besar telah dia raih di Manchester United. Mulai dari Liga, Piala Carling, sampai pernah jadi top skor. Tapi yang paling besar adalah Piala Liga Champion dan prestasi individunya yaitu Ballon d'Or pertamanya dia di 2008. Ronaldo pun berniat untuk mencari tantangan yang baru. Dia pun pindah ke Real Madrid pada tanggal 1 Juli 2009 dengan bayaran 94 juta euro. Itu adalah biaya transfer rekor dunia pada saat itu. Dia juga menandatangani kontrak selama 6 tahun dengan klub. Pada waktu presentasinya yang pertama ini di depan publik Madrid, kalian tahu berapa jumlah orang yang hadir di stadion? 80.000 orang. Bayangkan, ini seperti ada pertandingan loh. Padahal ini hanya satu pemain yang mau dikenalkan, yaitu Cristiano Ronaldo. Dari situ saja dia telah mengalahkan, baru datang sudah mengalahkan rekor dunia. Rekor dunia sebelumnya yaitu Maradona. Pada waktu Maradona dikenalkan oleh Napoli kepada publik, 75.000 orang datang. Ronaldo 80.000 orang datang. Di musim pertamanya dia memakai nomor 9 karena pada waktu itu ada legenda satu juga yang memakai nomor 7 di Real Madrid yaitu Raul Gonzalez. Ronaldo harus menunggu Raul ini pergi dari Real Madrid pada tahun 2010 dan barulah pada tahun 2010 itu dia memakai nomor 7. Penampilan pertamanya pada tanggal 29 Agustus 2009 dalam pertandingan La Liga melawan Deportivo La Coruña. Dia mencetak gol dan Real Madrid menang 3-2. Pada tanggal 23 Oktober 2010 Ronaldo mencetak 4 gol dalam satu pertandingan untuk pertama kalinya dalam karirnya saat menang 6-1 melawan Racing Santander. Ronaldo mencetak gol sundulan di perpanjangan waktu di final Copa del Rey 2011 melawan rival abadi Real Madrid yaitu Barcelona. Golnya menjadi penentu kemenangan sehingga menjadi trofi pertama Ronaldo di Spanyol. Di penghujung musim 2010-2011, dia menjadi pemain pertama yang mencetak 40 gol di La Liga. Pada 2 November 2011, Ronaldo mencetak kedua gol dalam kemenangan 2-0 di fase grup Liga Champions melawan Lyon. Gol kedua adalah golnya yang ke-100 untuk Real Madrid. Dia mencapainya hanya dalam 105 pertandingan. Bayangkan, 100 gol, 105 pertandingan. Berarti hampir rata-rata satu pertandingan satu gol. Dia mencetak gol La Liga yang ke-100 untuk klubnya hanya dalam 92 pertandingan. Ronaldo memulai musim 2012-2013 dengan memenangkan Super Copa de España. Pada Oktober 2012 dia mencetak hat-trick pertamanya di Liga Champions dalam kemenangan 4-1 melawan Ajax. Pada 6 Januari 2013 Ronaldo menjadi kapten klub untuk pertama kalinya. Pada Mei 2013 ia mencetak golnya yang ke-200 untuk Real Madrid dalam kemenangan 6-2 melawan Malaga. Dia finish sebagai pencetak gol terbanyak di Liga Champions musim itu. Ronaldo juga memenangkan Ballon d'Or keduanya pada tahun 2013. Pada musim 2013-2014, Ronaldo memecahkan rekor gol terbanyak dalam satu musim di Liga Champions dengan mencetak gol ke-17 melalui penalti di perpanjangan waktu di final melawan Atletico
Madrid yang dimenangkan 4-1 oleh Real Madrid. Rekor sebelumnya adalah 14 gol dibuat oleh Lionel Messi di musim 2011-2012. Messi kalah. Pada musim 2014-2015 Ronaldo mencetak rekor pribadi yang baru dengan mencetak 61 gol di semua kompetisi. Prestasi ini membantu Ronaldo untuk mendapatkan Ballon d'Or ketiganya. Dia mencetak 5 gol dalam satu pertandingan untuk pertama kalinya dalam karirnya dalam kemenangan 9-1 melawan Granada pada April 2015. Dia menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Real Madrid ketika dia mencetak 5 gol melawan Espanyol dalam kemenangan 6-0 tandang pada 12 September 2015. April 2017 dia menjadi pemain pertama yang mencapai 100 gol di Liga Champions setelah mencetak hat-trick dalam kemenangan 4-2 perpanjangan waktu melawan Bayern Munchen. Karirnya di Liga Champions juga sangat mempesona. Total dia sudah menjuarai 5 Liga Champions, 1 di Manchester United, di Real Madrid dia menangkan pada tahun 2014 dan sisanya dia menangkan 3 kali berturut-turut tahun 2016, tahun 2017 dan pada tahun 2018. Itu adalah rekor Real Madrid bersama Ronaldo. Karena prestasi yang gemilang itulah Ronaldo memenangkan Ballon d'Or 2 tahun berturut-turut di tahun 2016 dan di tahun 2017. Pada 18 Maret 2018, Ronaldo mencapai hat-trick ke-50 dalam karirnya dalam kemenangan 6-3 melawan Girona. Ronaldo mencetak tendangan salto yang luar biasa dalam pertandingan Liga Champions melawan Juventus pada April 2018. Dia mendapatkan tepuk tangan yang sangat meriah dari penonton, dari para fans Juventus karena dia mencetak gol yang sangat indah pada waktu itu. Pada 11 Juli 2018, Ronaldo pindah ke klub Italia Juventus dengan nilai transfer sebesar 112 juta euro atau 1,88 triliun. Banyak sekali. Ronaldo belum mampu memberikan trofi yang sangat diidam-idamkan oleh Bianconeri, yaitu trofi Liga Champions. Pada musim 2019-2020 Juventus kandas di babak 16 besar. Mereka tumbang oleh tim Lyon dan bahkan Juventus tidak bisa berpartisipasi di Liga Champions musim depan karena gagal mendapatkan tiket di Liga 1. Namun statistik Ronaldo sangat baik bermain di 2 musim selama di Juventus. Dia mencetak banyak gol dengan usianya yang sudah kepala 3. Dia masih bisa tampil di level tertinggi. Di Juventus Ronaldo memenangkan Supercoppa Italia pada 2018 dan Scudetto Serie A beruntun yang dia dapat pada tahun 2018-2019 dan musim 2019-2020. Dan yang terakhir Ronaldo menjuarai Piala Super Italia. Ronaldo pun kembali lagi ke Manchester United pada tanggal 27 Agustus 2021. Manchester United mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan Juventus untuk mengontrak kembali Cristiano Ronaldo. Pada 31 Agustus terkonfirmasi bahwa nilai transfer Ronaldo dilaporkan menelan biaya sebesar 12,85 juta pound sterling. Ronaldo diberi nomor punggung 7 setelah Edison Cavani setuju untuk beralih nomor ke nomor 21. 24 jam pertama penjualan jersey Ronaldo memecahkan rekor sepanjang masa setelah resmi transfernya tersebut menyalip penjualan jersey Messi setelah dia pindah ke PSG. Pada 11 September, Ronaldo melakukan debut keduanya di Old Trafford mencetak 2 gol pembuka dalam kemenangan Manchester United 4-1 atas Newcastle United di Liga Inggris. Dalam pertandingan di Liga Champions berikut pada 10 Oktober, Ronaldo kembali mencetak gol kemenangan di menit-menit terakhir, membantu Manchester United membalikan defisit 2 gol dalam kemenangan kandang 3-2 melawan Atlanta. 2 bulan berikutnya setelah dia mengalami keretakan hubungan dengan rekan setimnya dan bersama manajer Ralf Rangnick, penampilan dia bersama tim dia Manchester United menurun drastis. Penampilannya menurun ditambah lagi dia cedera hamstring. Ronaldo kembali dari cedera pada tanggal 12 Maret dan mencetak hat-trick pada saat Manchester United melawan Tottenham Hotspur. Ronaldo menyelesaikan musim dengan 24 gol di semua kompetisi. Di musim 2022 timbullah rasa ketidakpuasan Ronaldo. Dia tidak puas dengan arahan Manchester United di dalam dan di luar lapangan. Ronaldo melewatkan tur pramusim klub di Thailand dan Australia karena alasan keluarga. Manajer Erik ten Hag bersikeras bahwa dia tidak untuk dijual dan merupakan bagian dari rencana klub. Agennya Jorge Mendes mulai bernegosiasi dengan berbagai klub untuk transfer pinjaman
pinjaman atau free transfer. Mulailah manajer dia ini melobi-lobi ke Bayern Munchen, ke Chelsea, ke PSG. Namun karena usianya dan biaya transfer yang sangat tinggi, tidak ada klub Eropa yang tertarik. Ronaldo dijadikan pemain pengganti yang tidak digunakan dalam kekalahan 6-3 United dari Manchester City, dengan Ten Hag mengatakan bahwa dia menolak untuk membawanya karena menghormati karir besarnya. 10 hari kemudian, Ronaldo menolak untuk dimasukkan sebagai pemain pengganti selama pertandingan kandang melawan Tottenham. Setelah berdiskusi dengan manajer, Ronaldo kembali berlatih lagi dan menjadi starter dalam kemenangan kandang United atas Sheriff pada 27 Oktober. Ronaldo kemudian melewatkan pertandingan Manchester United karena harus persiapan Piala Dunia. Pada 14 November, sebuah wawancara dengan Piers Morgan diterbitkan di mana Ronaldo mengatakan bahwa dia merasa dikhianati oleh Ten Hag. Dan bukan cuma Erik Ten Hag, ada beberapa orang di klub yang Ronaldo merasa dia dikhianati oleh orang-orang tersebut. Dia di situ juga mengatakan klub meragukan dia ketika dia bilang dia berhalangan hadir di pramusim. Dia berhalangan hadir karena putrinya sakit, tapi klub tidak mempercayainya. Ronaldo juga menyatakan tidak ada evolusi di klub sejak kepergian mantan manajer Alex Ferguson. Meskipun mengharapkan perubahan dalam teknologi, infrastruktur, semuanya tidak berubah, Ronaldo bilang. Ronaldo juga mengklaim bahwa keluarga Blazer yang adalah pemilik klub juga tidak peduli dengan klub. Setelah wawancara tersebut, akhirnya Manchester United mengakhiri kontrak dari Ronaldo. Pada tanggal 22 November, resmilah Ronaldo dihentikan sebagai pemain Manchester United. Pada tanggal 30 Desember 2022, Ronaldo mencapai kesepakatan dengan klub Saudi Arabia yaitu Al Nassr. Ronaldo tanda tangan kontrak sampai tahun 2025. Ronaldo mendapatkan gaji tertinggi sepanjang sejarah sepak bola yaitu 200 juta euro per tahun. Mama, berapa doi itu? Minta dong Ronaldo. Banyak sekali. Dari tadi kita dapat diri ini Bajita Forngana transfer dulu Ronaldo. Sulalah ini. Di kancah timnas, Ronaldo bergabung dengan timnas Portugal pada tahun 2003. Setidaknya dia bermain sebanyak 118 kali dan mencetak 52 gol. Ronaldo termasuk dalam skuad Piala Dunia Portugal pada Piala Dunia FIFA 2006, 2010, 2014, 2018, 2022. Menjadi skuad juga di Piala Eropa 2004, 2008, 2012, 2016, dan 2020. Pada ajang final Piala Euro 2016, Ronaldo gagal meneruskan perjuangannya saat bertarung melawan tuan rumah Prancis akibat cedera. Tapi bukan Ronaldo namanya kalau gampang menyerah. Dia akan terus berusaha untuk membantu negaranya sendiri meskipun dengan kaki yang diperban. Dia tetap berusaha masuk lapangan, menahan sakit, dan tetap bermain bola. Tetapi semua itu tidak cukup. Dia harus dikeluarkan lagi dari lapangan karena memang cederanya sudah sangat parah. Dengan isak tangis dan tepuk tangan penonton, Ronaldo dibawa keluar lapangan. Akan tetapi perjuangan Portugal terus berjalan hingga menang 1-0 dari tuan rumah Prancis dengan gol yang dicetak oleh Eder pada menit ke-109. Ronaldo menepati janjinya kepada warga Portugal. Dia memberikan gelar Piala Eropa kepada warga Portugal pada tahun 2016. Sekarang kita akan bahas ke kehidupan pribadinya Ronaldo. Pada bulan Oktober 2005, sebulan setelah ayahnya meninggal, Ronaldo ditangkap karena dicurigai memperkosa seorang wanita di sebuah hotel di London. Kasus itu pun kemudian dihentikan karena tidak memiliki cukup bukti. Pada bulan Juli 2010, Ronaldo mengumumkan bahwa dia akan menjadi seorang ayah. Anak itu bernama Cristiano Ronaldo Junior dan hak asuhnya sepenuhnya untuk Ronaldo. Pada tanggal 22 Juli 2016 saat ia sedang jalan-jalan di pinggir danau di Prancis bersama dengan timnya, seorang wartawan tiba-tiba muncul dan langsung menyodorkan mic untuk mewawancarai dirinya. Namun tidak disangka, tanpa mengeluarkan satu patah kata pun, Ronaldo langsung mengambil mic tersebut lalu melemparnya ke tengah danau. Iyalah, mungkin kan tidak sopan, datang-datang kan langsung, wah bagaimana Ronaldo, apakah kamu suka tinutuan?
Orang sudah makan masih ditanya. Banyak sponsor yang sudah bekerja sama dengan Ronaldo. Di antaranya ada Nike, Coca-Cola, ada Castrol, ada Konami, dan banyak brand-brand lainnya yang pastilah mau untuk mengendorse Ronaldo. Siapa tidak mau mengendorse Ronaldo dengan followers Instagram terbanyak di dunia? Ronaldo juga sering terlibat aktivitas kemanusiaan. Dia pernah menggalang dana bantuan tsunami Aceh pada Desember 2004, termasuk membantu Martunis, seorang bocah Aceh saat itu yang selamat setelah 19 hari terdampar akibat tsunami. Pada Juni 2013, Ronaldo dinobatkan sebagai Duta Forum Peduli Mangrove Bali Indonesia. Penyerahan sertifikat dilakukan di Denpasar, Bali oleh pemerintah Indonesia, diwakili Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. Aktivitas Ronaldo sebagai Duta Mangrove merupakan kegiatan kemanusiaan dan tidak dapat bayaran. Ronaldo bersedia menjadi Duta Mangrove karena perkenalannya dengan Martunis, bocah Aceh yang menjadi korban tsunami pada 2004. Mangrove merupakan salah satu cara untuk menahan bencana tsunami. Sebagai Duta Forum Peduli Mangrove, Ronaldo membawa pesan Save Mangrove, Save the Earth. Oke, mungkin begitu kisah dari Cristiano Ronaldo, seorang legenda hidup, legenda sepak bola dunia. Kisahnya memang sangat panjang karena karirnya yang sangat luar biasa, ya. Kalau kita membaca karir orang yang tidak luar biasa tentu kan hanya pendek. Ini karirnya memang sangat luar biasa. Wadidaw banyak penghargaan. Ada aktivitas kemanusiaan, ada juga bentrok, ada juga perkelahian, tapi banyak juga prestasinya. Seimbang. Kalau ada yang kurang dengan video ini bisa kalian komen di bawah. Kalau ada yang mau ditambahkan bisa kalian juga komen di bawah. Kalau ada yang salah bisa kalian koreksi juga di kolom komentar. Alright? Kalau ada request lainnya bisa kalian request juga di kolom komentar juga. Begitulah kisah dari Cristiano Ronaldo. Sampai jumpa di kisah-kisah orang-orang hebat lainnya. Dadah.